Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jemaah majelis taklim Asy-Syafi'iyah Selasa pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus pimpinan majelis taklim Ustazah Hajjah Lili Kamaliyah Ihsana SE ME yang kita hormati dan kita cintai. Doakan juga mudah-mudahan sehat panjang umur, ya, bisa selalu bersama kita dalam rangka mengajak kita ke jalan kebaikan dan menjalan dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari dalam kesempatan Selasa pagi ini, ya, seperti biasa setiap saya yang mendapatkan giliran, kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang babu fi fadilah as-salati 'alan nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan tentang mengucapkan atau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang megang kitab itu ada di baris kedua dari bawah yang di dalam kurung. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alf marrah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alf marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat kepada beliau atau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan kata Nabi, "Man shalla alayya alfa marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Ya, 1000 kali, Bu. Ya, salawat 1000 kali sebentar, paling setengah jam, ya, setengah jam lah. Nah, apa keutamaannya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi siapa saja yang bersalawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali? Nabi katakan lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Ya, orang tersebut tidak akan diwafatkan ataupun orang tersebut tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum apa? Sebelum dia diberitakan atau dia dikasih kabar kalau dia itu adalah bakal menjadi ahlu syurga. Ya.
Nah, itu bagaimana Ustaz kok dia bisa tahu kalau dia akan masuk surga? Ya, lantaran kalau dia membaca selawat sebanyak berapa kali? 1000 kali. Ya, di situ kan dalam Al-Qur'an yang ibu-ibu sudah hafal, ada satu ayat Allah katakan ya, fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya. Situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza balaghatil hulqum, apabila ruh ataupun nyawa sudah sampai di mana? Di tenggorokan, ya. Di situ Allah katakan wa antum hina idzin tanzurun. Allah akan memperlihatkan kepada orang yang lagi setelah kita bilang lagi sakaratul maut, ya, tuh di mana tempat yang Allah akan tempatkan kamu kelak nanti. Ya, jadi di situ Allah sudah apa? Sudah memperlihatkan, dikasih tahu, dikasih lihat nih tempat kamu yang bakal kamu tempati setelah kamu meninggal nanti. Ya artinya surga yang kekal abadi mungkin belum. Ya, surga berupa kenikmatan kubur yang begitu nikmat itu sudah Allah akan berikan. Ya, kan kita tahu bahwasanya yang namanya kuburan itu jangan kita lihat atau kita pandang secara zahirnya. Ya, secara zahir yang namanya kubur itu kan ya seluas-luasnya paling 2 kali 2, sesempit-sempitnya 1 kali 2. Ya, itu. Tapi kok bisa seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa? Bahkan dalam beberapa hadis, beberapa riwayat dikatakan orang yang baik meninggal dunia, begitu dia dimasukkan ke alam kubur, itu kuburnya akan menjadi seluas bumi dan langit. Bayangkan. Ya, tuh. Kita sering bacakan doanya Allah mawasi' kuburahum kama wasa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, luaskanlah kuburnya, luaskanlah kubur mereka seperti luasnya timur dan barat. Coba bayangkan, Bu. Ya, memang kalau secara logika kita nggak bakal nyanggup mikirin. Ya, nah orang begitu banyak yang dikubur, bukan sedikit orang yang baik banyak, kok bisa seluasnya seluas timur dan barat? Kira-kira muat gak nih? Nggak bisa kita pikir pakai akal. Ya, tapi itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan menjadikan segala sesuatu cukup Allah dengan mengatakan apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, ya. Cukup dengan kayak gitu. Ya. Enggak ada kita akan mikir, oh enggak mungkin. Ya, kok orang yang meninggalkan banyak, bisa seluas timur dan barat, seluas ya langit dan bumi. Ya, emang luasnya seapa? Enggak bisa. Bu, kita aja kan enggak tahu. Di dalam bumi ada bumi enggak? Ada. Ya, di dalam gunung ada gunung, dalam lautan ada apa? Lautan. Ya, yang kita tahu sekarang ini sebatas apa yang kita tahu dan bisa kita lihat sejauh pandangan mata kita. Tapi di luar itu masih banyak, Bu. Itu namanya ilmu kita itu baru apa? Sedikit. Ya, makanya kan Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ya, dan tidaklah aku berikan kepada kalian kata Allah ilmu melainkan apa? Sedikit. Ya, seujrit kalau kata bilang itu. Ya, enggak ada yang banyak gitu. Ya, maka diibaratkan oleh Nabi ya, kita ingin melihat ilmu yang Allah kasih kita itu, kita ambil satu buah pulpen, kita celupin ke dalam apa? Air atau lautan. Kita angkat itu air yang nempel di ujung pulpen atau pensil kita itu adalah ilmu yang Allah kasih ke kita. Berarti yang belumnya banyak, Pak. Banyak banget ya. Lautan itu semuanya tuh ilmu Allah. Bukan satu lautan, semua lautan yang ada di mana? Di dunia. Makanya jangan heran ketika Allah bisa berbuat apa saja. Ya, tuh. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat yang namanya apa tuh? Al-Qadir. Ya, dia itu mampu untuk melakukan segalanya. Ya, jadi jangan kita ya terlalu banyak berpikir ya. Tuh. Nah, ini janji yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya, kepada kita semua ini bukan janji bohong. Ya, bukan janji yang sekedar omongan belaka, tapi apa? Janji yang benar. Kalau yang ngomong Nabi nggak pernah bohong. Ya, Nabi kan punya sifat apa namanya? As-Siddiq. Ya, apa sih As-Siddiq itu? Jujur. Ya, nggak pernah Nabi bohong gitu. Sekalipun nggak pernah bohong dalam hidupnya. Ya, tuh nggak pernah. Tapi
Ya, kita kadang masih banyak yang meragukan hal-hal seperti ini. Ya, kenapa? Karena memang kita kan saya sering bilang selalu mendapatkan apa? Cobaan, selalu mendapatkan ujian, selalu mendapatkan ya berbagai macam tantangan ketika seseorang akan melakukan suatu kebaikan itu bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Ya, tentu di situ banyak akan mendapatkan berbagai macam cobaan tuh ya. Nah, kalau sudah dijanjikan ya masuk ke dalam surga ya, ya memang dalam hadis lain kan Nabi bersabda, kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku nih tanpa terkecuali kata Nabi Muhammad ya, dipastikan bakal masuk apa? Surga. Ya, tuh. Semua umat yang mengaku umat Nabi Muhammad ya, namanya umat Nabi Muhammad berarti dia mau ngapain? Ya, melakukan apa yang menjadi pilar dalam agama Islam, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Itu baru ngaku Nabi umat Muhammad. Ya, ya kalau enggak kayak gitu berarti belum termasuk. Ya, makanya Nabi bilang ilaman aba, kecuali ada orang yang enggak mau. Ya, enggak mau masuk surga. Sahabat bingung, waman ya ya Rasulullah. Siapa tuh di antara umatmu yang sok banget enggak mau masuk surga? Ya, Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, aku pastikan tuh mereka bakal masuk apa? Masuk surga. Wa man asani faqad aba. Ya, dan barang siapa yang enggak mau, ya yang bermaksiat, itulah mereka siapa? Yang enggak mau bakal dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ada enggak yang enggak mau masuk surga, Bu? Ada enggak yang enggak mau masuk surga, Bu? Ya, surga dunia aja udah begini nikmat, apalagi surga akhirat. Ya, ibu-ibu aja kan kalau jalan kemana-mana itu lihat pemandangan yang begitu indah, ibu udah bilang, ya Allah pemandangannya cakep banget kayak di surga katanya. Ya, padahal ngelihat surga juga belum. Ya, ibu-ibu udah ada yang pernah ngelihat surga sini? Mimpi ngeliat surga ada gak? Mau bayangin iya, mimpi kagak ada. Kalau ada ibu-ibu udah ngimpi ngelihat surga atau masuk surga, saya cium tangan kakinya bolak-balik. Ya, seorang luar biasa itu. Ya, bolak-balik kakinya saya cium bukan tangannya doang lah. Ya, tangan biasa ini kaki saya cium bolak-balik. Ya, kenapa? Karena yang namanya surga itu dalam hadis kursi Allah sudah katakan, ya, a'dadtu li ibadiyas sholihin, aku sediakan surga buat hamba-hambaku yang soleh. Apa kata Allah? Mala ainun ra'at. Ya, yang belum pernah dilihat oleh apa? Nih, mata kita belum pernah ngelihat Bu surga, Bu. Ya, belum pernah ngelihat surga siapapun dan nggak akan pernah dikasih melihat sama Allah. Ya, Allah nggak akan bocorin surga kayak gimana, nggak ada. Cuma sifat-sifatnya Allah kasih tahu. Ya, cuma kalau bocorin secara zahir kagak lah. Tuh, ya. Maka Allah katakan mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Ya, tuh. Wala uzunun sami'at, ya, dan belum pernah juga kedengar sama kedua telinga kita. Seperti yang saya tadi tanya, ibu-ibu udah ada yang pernah mimpi masuk surga gak? Kalau ada, tolong ceritain ke mana kemana cerita surga kayak gitu. Ya, habis cerita nanti saya cium kakinya bolak-balik. Ya, nggak ada. Ya, belum pernah. Ya, Nabi Muhammad aja pernah gak cerita kalau dia ya masuk surga? Belum tentu, nggak ada. Ya, meskipun Rasulullah sudah mendapatkan apa? Jaminan masuk surga. Ya, nah kita jaminan belum, masuk surga belum tentu, dosa masih banyak, mengaku ngimpi masuk surga. Ya, kita kan harusnya apa? Malu. Ya, tuh. Nah, Nabi Adam aja Bu, dosanya sekali diusir sama surga, sekali ngelakuin dosa dikeluarin sama Allah dari surga. Nah kita dosa kita berapa kali? Hmm? Dikit apa banyak? Banyak banget, bukan banyak doang. Ya. Tuh, Nabi Adam sekali diusir sama Allah, nggak ada namanya penghuni surga itu punya dosa, nggak ada, nggak boleh. Ini dosa tempat spesial, ya, buat orang-orang yang udah nggak apa ya, udah nggak punya dosa, ya. Makanya ganjarannya begitu besar Allah akan berikan. Loh, kenapa kok, ya, sebegitu besarnya Ustaz? Ketika orang berselawat kepada Nabi 1000 kali dijamin bakal masuk surga. Tuh, ya, karena yang diselawatin ini bukan orang sembarangan. Ya, siapa itu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya, makhluk yang menjadi makhluk termulia, ya, sejagat raya ini. Makhluk yang paling dicintai, makhluk yang memiliki segala kelebihan yang ada dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya, tuh orang Bu, ketika akan menjadi orang hebat ketika besar, itu ada tanda sejak kecil dia udah ketahuan. Ya, itu biasa. Ketika kecil, oh ini anak bakal jadi orang hebat nih nanti. Dari kecil udah ketahuan. Ya, karena sering ini sering itu tuh. Ya, Nabi Muhammad bukan sejak kecil, sebelum beliau lahir udah diapain? Udah disebutin keutamaan, kemuliaan yang akan dimiliki oleh siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jangan heran ketika Allah katakan dalam sebuah hadis kursi, ya, laulaka lama khalaqtul aflah. Ya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflah. Aku tidak akan ciptakan apa nih jagat raya ini. Ya, tuh coba dunia ini kita sekarang bisa enak kayak gini Bu, ngaji sambil minum teh karena siapa? Nabi Muhammad. Ya, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak bisa kita ngaji sambil minum teh, nggak ada. Ya, bisa kumpul sambil duduk enak, kursinya embel, ya. Bisa sambil apa itu ya enaklah pokoknya dah. Ya, tuh. Ini ngaji yang paling enak di Asyafiyah tuh. Di mana-mana saya ngajar nggak ada orang ngaji sambil minum teh. Ya, betul. Ya. Di mana majelis-majelis saya yang saya ampuh itu nggak ada. Ya, tapi Asyafiyah ya, saya baru mulai teh sudah berdatangan. Tuh ya. Ini udah nikmat surga dunia nih, Bu. Ucapin dong alhamdulillah. Ya, makanya janganlah kita Bu yang namanya dustai apa yang menjadi nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ya. Tuh, enggak ada. Jangan sampai kita mendustakan apa yang menjadi nikmat Allah. Nah, itu nikmat Allah yang paling besar apa Bu yang kita rasakan? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nikmat yang paling di atas yang paling besar. Ya, tuh. Sekian nabi Allah utus tuh belum bisa merubah dunia seperti ini. Ya, tapi begitu kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, zaman yang tadinya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bisa disulap amin Nabi menjadi zaman yang apa ya? Nurun ala nur. Ya, zaman yang cahaya di atas cahaya, artinya pintar di atas pintar. Ya, itu berkat kayak berkat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan heran pahalanya begitu besar. Ya, baik. Wa fi riwayatin, ya, dalam satu riwayat yang lain, man shalla alayya alfa marrah busyira bil jannah. Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, dikabarkan baginya, ya, apa? Dia itu akan masuk ke surga. Tuh. Qabla mautihi, sebelum orang itu meninggal. Enak Bu. Kita tahu bakal masuk surga sebelum kita mati. Tenang kita, begitu mati senyum, cakep, ya, keluar keringat dari dahinya, ya, itu kayak orang tidur biasa, tuh, ya. Orang baik tuh begitu kalau meninggal dunia. Kenapa? Karena dia udah dikasih lihat sama Allah tempat yang bakal diapain? Ditempatin di mana tuh? Di surganya nanti itu. Ya. Itu namanya mati dalam keadaan apa, Bu? Husnul khotimah. Ya, maka kita sering baca itu. Diajarin Nabi baca tuh doa banyak-banyak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya, tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kita baca tuh. Ya, ibu-ibu yang rajin baca ratib pasti sering baca itu. Ya, baik ratibul haddad, ya, wirdul latif, ratibul attas, ya. Tuh, sering baca pasti menemukan bacaan-bacaan itu. Ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali.
Ya, maksudnya bukan salawatnya dibalas bukan, tapi Allah menurunkan apa? Rahmatnya kepada kita. Ya, Bu. Tidak ada sesuatu yang paling enak kita dapatin kecuali rahmatnya siapa? Rahmat Allah. Ya, kita kalau bukan karena rahmat Allah, Bu, ini wajah kita jelek-jelek semua, Bu. Kenapa jelek? Karena dosa itu tidak ditampakkan dalam bentuk. Ya, itu rahmat Allah loh. Coba dosa, sekali dosa kita ditampakkan dalam bentuk benjolan contohnya. Ya. Gimana muka kita tuh? Mau taruh di mana muka kita? Ya, ketahuan. Ah, ketahuan lu tukang dosa lu. Orang pasti bakal bilang begitu kan? Ya, tuh. Namanya dikatakan wa min rahmatihi. Tuh. Dan di antara kasih sayangnya, ya, cintanya Allah, tuh. Dan antakuna Allah jadikan ada siang, ada malam. Ya, Bu, kalau kita hidup tiap hari malam aja enak gak? Hah? Gak enak kan? Bayar listrik mahal ya? Nah, bayar listrik jadi bengkak gitu. Ya, tuh. Nah, kalau tiap hari siang aja hidup di dunia enak nggak? Nggak enak. Ya, ada siang, ada malam. Ya, karena Allah menjadikan segala sesuatu itu apa? Berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu apa? Berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ya, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh. Ya, itu macam kita bersyukur jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Bersyukur kita jadi orang miskin, bersyukur gak, Bu? Syukur. Ya. Pernah gak ibu doa minta jadi orang miskin, pernah gak? Gak pernah. Gak pernah kan? Tapi Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang miskin. Kita pernah doa gitu? Gak pernah. Kita selalu minta Allah marzuqni rizqan halalan thayyiban kasiron mubarakan. Itu 4 itu minta, Bu. Rezeki yang banyak, halal, thayyib, berkah. Tuh, ya. Kenapa? Karena kita ya niatnya kita pengen ibadah. Enak kan Ustaz? Hah? Berkah dan manfaat. Kalau berkah insya Allah manfaat. Ya, itu. Iya, ya, insya Allah kalau berkah itu pasti manfaat. Makanya kan Al-Imam As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, beliau bilang apa? Anna rizqa laisa mimma yahsul bihi. Ya, yang namanya rezeki itu tidak dilihat dari apanya? Ya, kuantitasnya. Ya, dari jumlahnya. Tapi apanya? Wa innama yantafi'u bihi. Ya, akan tetapi yang dilihat itu apa? Kemanfaatan rezeki yang kita punya. Ya, punya duit 500 juta, sehat, badan enak. Ya, duit banyak sehat daripada duit dikit sakit, enggak enak. Ya kan? Iya. Bisa sakit karena banyak pikiran. Banyak pikiran, ya. Pikiran buat bayar cicilan, angsuran, ya, buat bayar listrik, buat biaya anak-anak, buat apa lagi, buat healing, ya kan? Buat shopping, jalan-jalan tawaf di sana kan itu pikiran semua. Ya, seharusnya kita jangan pikirin yang gitu-gitu, Bu. Minta aja kepada Allah, maka insya Allah Allah akan apa ya? Berikan, ya. Yakin, Bu, Ibu kalau apa-apa pengen punya hajat yang pengen dicapai, minta sama yang punya segalanya. Ya, jangan minta sama yang nggak punya apa-apa. Kan lucu. Ya, ya minta sesuatu sama yang nggak punya apa-apa, datang ke dukun. Ya, jangan dia aja miskin, ya. Ya kan? Ya dia aja susah. Kalau dia kaya ngapain dia kerja jadi dukun? Ya, datang kepada Allah, minta fa iza sta'anta fasta'in billah. Ya kan kali kan? Iya. Kalau kita minta pertolongan, minta bantuan, maka minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah, jangan kepada yang lain. Tuh. Allah sudah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allah pernah bohong enggak, Bu? Enggak pernah. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti pasti benar. Ya, enggak pernah bohong. Yang sering bohong itu manusia. Ya, siapa yang paling pertama bohong dulu tuh? Korun.
Ya, Korun lagi susah hidupnya mau beli garam aja susah, minta berdoa sama Allah, "Ya Allah jadikanlah saya jadi orang kaya. Kalau kaya kalau saya kaya saya akan ini, saya akan itu." Allah kabulkan permintaannya, begitu dia orang kaya apa, Bu? Sombong, ya. Dia bilang, "Apa yang aku dapatkan ini karena ilmu yang saya punya." Ya, tuh, itu kan sombong namanya. Orang minta datang ke dia minta sumbangan buat sumbangan maulid kagak dikasih. Ya, dibilang apa? "Bisa lu minta-minta doang, ya, nyari sono, ini hasil jerih payah saya." Oh, begitu kata Allah. Nggak lama ditelan bumi itu hartanya, ya. Diamblaskan ke dalam bumi sehingga kalau kita nemu harta di belakang rumah kita bilang harta apa? Harta karun bilang. Ya, lagi ngegali pengen mendem ari-ari, ada emas nih, dapat harta karun katanya, harta karun, ya. Bisa jadi, bisa nggak? Bisa, ya. Itu luar biasa korun tuh hartanya, Bu, ya. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, ya, wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulul quwwah. Ya, harta yang dimiliki oleh Qarun itu kuncinya aja tuh tempat nyimpan dia banda, ya. Itu kalau diangkat sama algojo yang gede-gede nggak kuat, Bu. Itu baru kuncinya, bagaimana isinya, ya. Ada gak Bu kunci lebih gede dari gudangnya ada gak? Nggak ada. Yang namanya gudang pasti lebih gede dari kunci. Lucu kalau kunci lebih gede dari gudangnya gimana masukinnya, ya. Itu baru kuncinya aja nggak bisa kita bayangkan berapa banyak tuh apa, ya, harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh Qarun, ya, tuh. Jadi balasan 10 kali lipat itu maksudnya rahmat yang Allah turunkan, ya. Kita masuk surga karena rahmat, ya. Kita kalau berdoa kan sering kita baca, Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah sesungguhnya ampunanmu lebih luas, lebih banyak daripada apa? Dosa yang kami miliki. Tuh. Ya, Bu, ya. Dosa kita nih kalau kita kumpulin, Bu, nggak muat segini nih, seorangnya nggak muat segini. Ya. Bagaimana kalau semuanya sejak kita udah balik dihitung dosa, dikumpulin gitu nggak muat. Tapi jangan takut, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Al-Ghaffar. Allah yang akan memberikan apa? Ampunan sebanyak apapun dosa yang kita punya. Ya, tuh. Kita masuk surga karena rahmat Allah juga, Bu. Ya, bukan karena amal kita. Memang kita bisa masuk surga karena amal kita? Nggak bisa. Kita hidup berapa tahun sih, Bu? Taruhlah 50 tahun. Ya. Kalau kita pengen dimasukin surga karena amal kita 50 tahun, kita masuk surga 50 tahun doang, Bu. Ya. 50 tahun di dunia berapa persen dari hari di akhirat? Sementara satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ya. Berapa coba? Kamu masuk surga karena amalmu kata Allah. Silakan gue hitung. Oke, masuk surga 50 tahun lo bagus. Tapi setelah 50 tahun kontrakan lu habis di surga. Gue lemparin lu ke mana? Neraka. Mau kayak gitu? Nggak akan mungkin. Meskipun kita sholat tahajud 30 rakaat setiap hari, nggak akan bisa jamin kita masuk surga untuk selama-lamanya. Ya, makanya Allah kasih rahmat. Udah, meskipun amalmu cuma setahun, 2 tahun, tapi aku akan masukkan ke dalam surga dengan keikhlasan amal yang kamu lakukan meskipun setahun, abadan abadan. Apa itu? Selama-lamanya. Ya, nggak akan ada habis-habisnya. Ya, itu. Jadi itulah rahmat namanya rahmat Allah. Itu baru satu, apalagi 10, apalagi 1000. Ya, itu. Makanya jangan kita bisa menghitung-hitung doang. Ya. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi bi amarrah. Nah, kalau orang bersalawat sebanyak 10 kali, maka Allah akan bersalawat atau menurunkan rahmat sebanyak 100 kali. Ya, 100 kali. Satu rahmat aja, Bu, itu udah bisa nutupin segalanya buat kita, apalagi 10, apalagi 100. Ya, tuh. Bisa lah kita akan apa? Menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu apa? Begitu banyaknya. Wa man shalla alayya mi'ata, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, sallallahu biha alfa. Ya, Allah akan bersalawat berapa kali? 1000 kali. Ya, 1000 kali Allah akan turunkan rahmatnya. Ya, tuh rahmat Allah akan berikan tuh kalau kita apa? Sering ngucap salawat ya 100 kali.
Tuh, 1000 rahmat Allah akan turunkan. Ini kalau bukan nama Nabi Muhammad yang kita sebut, nggak bakal Allah kasih pahala sebegini banyaknya, Bu. Ya, kita sebut siapa yang lain gitu. Ya, contohnya kita sebut siapa laki kita, bulan, bulan, bulan. Pahalanya biasa satu. Ya, tapi kita hmm? Ada pahalanya. Ada kita sebutnya bulan, 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 gimana bulan gitu, biarin aja. Ya, tuh. Kita nyebut berarti kan kita tanda apa? Cinta. Ya, kita cinta berarti kita enggak, ya, jangan sampai kita diapain? Ya, dihianati dengan cinta yang kita ada dalam diri kita. Ya, itu makanya besarnya pahala itu lantaran yang kita sebut adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini yang paling hebat, Bu. Ya, tak akan dicolek sama api neraka sedikit pun. Artinya haram jasad kita itu disentuh oleh api neraka. Ya, Bu ya. Kita jangankan kita mampir setengah jam di akhirat, 1 menit 1 detik aja luar biasa tuh rasanya. Ya, nggak bisa kita bayangkan dah tuh. Ya, apalagi kan saya sering katakan panas api neraka, ya, tuh yang paling rendah itu adalah ya baru 70 kali lipat panas dunia. Artinya panas api dunia yang paling panas tuh di dunia baru 1/70-nya api neraka yang paling rendah. Ya, itu yang paling rendah, gimana yang sedang, gimana yang tinggi. Auzubillah min zalik. Ya, nggak bisa kita bayangkan. Ya, makanya jangan sampai kita ini apa? Kita ini menjadi orang-orang yang apa? Ya, ada orang zaman sekarang, Bu, merasa biasa kalau dia masuk neraka katanya. Ya, dia bilang, biarin gue masuk neraka, gue kagak sendirian katanya. Ya, itu orang udah sakit tuh. Ya, kalau udah ngomong gitu bahaya itu. Ya, saya nggak sendirian ya. Dipikir neraka kayak orang lagi disiksa di penjara kali gitu. Ya, dipikir padahal naudzubillah min zalik. Ya, tuh. Baik. Aina jahannam. Tuh, bahkan kita tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka jahannam. Neraka jahannam ini, Bu, neraka yang paling apa itu? Paling keren. Keren saya bilang panasnya. Ya, itu. Itu panas api neraka, Bu. Ya. Dalam riwayat disebutkan panas api neraka jahannam itu, ya, itu radius ribuan bahkan jutaan kilometer itu udah bisa kita rasakan bagaimana panasnya. Ya. Kita, Bu, kalau lagi musim panas, ibu-ibu contohnya pernah umroh atau haji di musim panas di Mekah atau Madinah. Ya, ngerasain musim panas berapa sih derajat panas yang pernah kita alami? 45, 47, paling gede 50. Ya, itu. Itu panas enggak, Bu? Panas banget. Ya, saya pernah ngalamin di Mesir tahun 94. Itu musim panas sampai 65 derajat. Setengah mendidih, Bu. Ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Yang enak kita tidur berendam di air aja udah. Ya, atau kita tidur, kasurnya kita seblokin air seember baru enak tuh. Panas, tembok panas, bantal panas, kasur panas, ya. Tapi yang enaknya kalau di Mesir itu, Bu, sepanas apapun derajat yang ada di Mesir, ya, tapi airnya tetap dingin tuh. Kenapa? Karena air di Mesir itu nggak ada air tadah, air langsung dari sungai mana? Sungai Nil. Ya, makanya selalu adem. Beda halnya di Saudi. Kalau di Saudi, Bu, jangankan musim panas, musim dingin aja airnya panas. Ya, karena dia air tampungan. Ya, kejemur matahari dikit, Pak, panas tuh. Ya, tapi kalau di Mesir enggak, airnya langsung dari apa? Sungai Nil. Ya, tuh. Ibu udah pernah pergi ke Mesir belum? Nah, yang belum banyak pasti banyak yang belum ya. Ya, ntar ikut tuh sama Travel Alawiyah, ikut gabung tur ya ke Mesir ntar. Ya kasih Pak bukan nanti ya. Insyaallah ya. Umrah plus Mesir. Ya, atau Mesir doang. Murah, Pak, mahal kok gitu. Enak Mesir itu. Bisa ziarah ke makam nabi-nabi,
ya, Nabi Daniel, Luqman Al-Hakim, Imam Busyairi, Abul Abbas Al-Mursi, tuh, ya kita ziarah sana tuh semua tuh. Insyaallah nanti lain waktu habis ke Cina dan nanti ya. Ya Allah mudah-mudahan. Doain saya biar bisa ikut ke Cina ntar. Ya, buat nyari pengalaman. Saya belum pernah ke Cina saya. Ya, belum pernah ke Cina saya terus terang. Ya. Kalau negara Arab insya Allah hampir semua saya udah. Ya, tapi kok Cina belum. Ya, Cina belum. Baik. Wa fi riwayatin lam yu'azzibhu Allahu binnar. Ya, Allah dalam riwayat yang lain, orang yang berselawat 1000 kali itu tidak akan Allah azab dengan neraka. Ya. Wa fi riwayatin At-Tabrani, ya, dalam riwayat Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ya, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ah. Ya, siapa yang berselawat kepadaku 10, Allah akan berselawat 100. Man shalla alayya mi'ah. Nah, barang siapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, kataballahu lara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ibu. Ya, siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali, orang ini Allah akan bebaskan dari apa? Minan nifaq, dari penyakit munafik. Ya Bu ya. Jadi orang munafik nggak enak Bu. Ya, nggak enak jadi orang munafik, mendingan jadi orang kaya enak. Ya. Udah miskin munafik lagi. Ya, enakan kaya, soleh. Ya, jangan susah, toleh. Ya, soleh sama toleh itu beda tuh Bu artinya kan. Satu pakai sat, satu pakai to. Soleh baik, toleh kagak baik. Ya, dibebasin sama Allah dari ya penyakit-penyakit kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bara'atun minan nar, dan akan dibebasin dari apa? Siksa api neraka. Ya, itu yang tadi. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan akan dikumpulkan, ditempatkan di akhirat nanti bareng bersama para syuhada. Ya, kita ikut berjuang kagak, perang kagak, jihad kagak, begitu masuk surga bareng syuhada, enak gak? Enak banget. Tuh. Orang yang paling enak tuh mati apa, Bu? Mati syahid. Ya, bukan mati sangit, mati syahid. Ya, tuh. Orang mati syahid semua dosanya diapain? Diampunin. Ya, yughfaru li syahidin. Tapi ada yang enggak diampunin, Bu, meskipun kita masih syahid. Apa itu? Utang. Utang tetap ditagih, harus bayar meskipun ibu mati syahid. Ya, enggak ada mentang oh dia mati syahid utangnya bebas, kagak ada. Ya, kenapa? Karena utang itu hubungannya ya hakul adami. Ya, antara manusia dengan manusia harus diapain? Harus dibayar. Tuh, makanya kan dalam hadis Nabi katakan apa? Az-zanbu la yunsa. Ya, dosa jangan diapain? Dilupain. Artinya harus bertobat. Ya. Wad-dayyanu la yamut. Utang itu enggak bakal mati. Jadi kita mati syahid aja, utang tetap harus diapain? Dibayar. Apalagi kita mati biasa aja. Ya. Harus apa? Bayar utang. Kenapa? Karena utang itu berat, Bu. Ya. Orang namanya utang itu ya, dia punya tanggungan dengan manusia lain. Lantaran kita utang sama dia, kita kagak bayar tuh utang, dia jadi susah. Selama tuh orang susah, Bu, kita tanggung dosanya, Bu. Ya, kita tanggung apanya? Dosanya. Dan orang yang nggak mau bayar hutang, Bu, padahal dia mampu, itu dosanya lebih besar daripada dia ngerampok. Ya, lebih besar daripada dia apa? Mencuri. Ya. Kalau utang dikit mah nggak apa-apa, Ustaz. Siapa bilang dikit nggak apa-apa? Ya. Emang dosa ya, kenal dikit, kalau dikit nggak apa-apa gitu. Nggak bisa. Kita ngelakuin dosa nggak apa-apa, nggak bisa. Tetap mau 1000, 2000, 10.000, 20.000, 100, 200 harus diapain? Bayar. Ya, bukan masalah kecilnya.
tapi tanggung jawabnya nanti mas'uliyahnya di hadapan Allah. Ya, Bu, ada orang masuk neraka lantaran punya kampak yang butut, kampak yang jelek, udah karatan, nggak bisa dipakai apa-apaan. Ya, tadinya dia beralasan, ya, berasumsi kalau dia bakal masuk surga karena dengan amalnya. Tapi lantaran dia satu punya kampak yang jelek, Allah pindahin dari surga ke mana? Ke neraka. Kenapa? Dia punya kampak doang. Kampaknya jelek lagi, Bu, udah karatan. Ya, itu baru kampak doang. Bagaimana tanggungan yang lain? Ya, itu. Semua kan sayus alubihi yaumal kiamah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di mana? Di hari kiamat nanti. Ya, itu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiyas salat alayya." Ya, barang siapa lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta'a tariqul jannah. Berarti orang itu lupa jalan menuju surga. Ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah sih kita salawat dibaca ya. Ya, baca kan? Paling enggak kita baca setiap sholat kita baca 17 kali itu kan ya. 17 itu kalau sholat mah menjadi rukun itu. Ini di luar sholat kita baca enggak? Baca ya. Baca minimal 100 loh, Bu. Ya, jadi ini wiridan setiap hari 100 minimal. Ya. Kan kemarin di awal udah kita pelajarin tuh. Kita selawat sambil ngelamun aja, Bu. Ya, kita selawat sambil pikiran kita kemana tahu aja itu Allah akan berikan pahalanya sebesar jabal, sebesar gunung. Ya, kita sambil ngelamun nih, mikirin utang, selawat aja, boleh gak? Boleh. Ya, tuh lagi banyak pikiran, mikirin, selawatin aja yang banyak, Bu. Ya, tuh insya Allah. Ya, apalagi kita selawatnya benar-benar menghadirkan hati kita. Ya, membayangkan baginda Rasulullah berada di hadapan kita, merindukan kita bisa apa ya, berjumpa dengan ya melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu akan apa? Akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ya, itu. Jadi orang yang lupa bersalawat kepadaku berarti dia apa? Salah jalannya menuju surga. Ya. Aradan Nabi bin Nisyan. Yang dimaksud Nabi dengan lupa di sini adalah at-tarku amdan. Ya, enggak mau berselawat secara sengaja, males. Ya, selawat capek ya, kayak selawat udah langsung aja dah. Ya, sholat aja, Bu, kita nggak baca selawat, nggak sah sholat kita. Ya, itu menjadi rukun pada tahiyat awal apa tuh tahiyat akhir. Ya, coba kita salam sebelum salawat kepada Nabi, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Setelah kita ya, baca salawat kita salam, sah nggak? Sah. Tuh, ya. Kita doa, Bu. Kita salah doa, minta sama Allah, nggak salawat sama Nabi, jangan harap doa kita diapain? Dikabul. Ya, tuh. Tidak ada yang menjadi penghalang doa selain apa? Ya, kita mau menyebut nama Nabi Muhammad atau bersalawat. Itu yang akan membuka tirai, yang akan membuka segala apa tuh? Penghalang, ya, yang menghalangi doa kita untuk apa ya? Tidak diterima oleh Allah. Ya, dengan kita bersalawat tuh, ya, penghalang sebesar sekuat apapun akan apa? Terbuka, ya, dengan apa? Salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi yang dimaksud sini adalah lupa karena emang amdan, ya, karena sengaja. Fa idza kana tariku yukhti tariqul jannah kana al musalli alaihi salikan ila jannah. Ya. Nah, apabila ya orang yang meninggalkan karena salah, ya, salah dalam arti di sini yukti, ya, karena mungkin banyak kesibukan, bukan sengaja tuh. Ya, itu tidak dikatakan orang itu salah jalan menuju surga, bukan, ya, karena memang dia lupa. Namanya orang lupa kan nggak dihitung, Bu. Ya, ibu aja lagi puasa lupa makan nasi 2 piring. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Orang lupa. Hah? Kali namanya hari pertama ya. Hari pertama tinggal sendirian, habis dari Tanah Abang lapar banget. Ya, ada makanan bekas sahur, dipikir nggak belum puasa, membaca 2 piring. Oh iya, astagfirullah, kita lagi puasa. Jangan batalin, udah terusin aja puasanya. Ya, itu rezeki yang Allah kasih itu. Ya, tuh. Baik.
Faqad ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah annahu qala, ya, bahwasanya beliau berkata, as-salatu 'alan nabi, bersalawat kepada nabi, hiya tariqun ilal jannah. Ya, itu adalah jalan kita untuk menuju surga. Ya. Bu, lantaran apa malaikat Ridwan membuka pintu surga coba? Lantaran apa coba? Karena Nabi Muhammad yang ngetok. Ya. Nabi Adam ngetok pintu surga. Malaikat Ridwan, la abtahul babul jannah. Aku nggak berani buka pintu surga. Ya. Kenapa? Allah pesenin sama saya. Kalau pintu surga lo harus buka. Kalau ada orang Nabi ngakunya Nabi Muhammad, baru lo bukain. Ya, mau Adam, mau Nuh, mau Idris, jangan bukain. Tuh, ya. Nah, riwayat mengatakan ketika diketuk pintu surga amal Rasulullah, tok tok tok, siapa? Man anta? Ana Muhammad. Langsung malaikat Ridwan gemeteran tuh, ya. Tuh, membukakan pintu surga. Tuh, ya. Kenapa? Karena perintah dari Allah, jangan pernah buka pintu surga sebelum yang datang siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita, Bu, umat paling akhir, tapi masuk surga paling dulu kita. Enak kan? Enak. Umatnya paling belakang, ya, paling banyak dosa, tapi apa ya, surganya paling dulu. Iya, dapat syafaat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat syafaat lantaran ibu-ibu rajin ngaji hari Selasa. Ya, ini kan ini jalan ibu menuju surga nih, buat nyari ilmu kayak gini. Ya kan? Kan Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, maka apa? Banyak-banyakin orang jalan menuju majelis taklim. Ya, Bu, ya. Jangan datang ke majelis rumpi, jangan. Yang rumpi nggak ada pahala, ya. Terus ala qatarikon ilan nar itu, ya. Tapi surga menentu majelis taklim, ya. Ibu datang di majelis taklim, Bu, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Ya, nggak megang buku, nggak megang pulpen, duduk aja ngelamun juga nggak apa-apa, dah biarin. Ya, dapat pahala. Ya, mau ambil tidur, duduk ambil tidur kita nggak apa-apa. Ya, yang itu julus duduk di majelis taklim. Jangan dari rumah beda lagi. Ya, emang apa yang di Zoom bukan berarti ini dia bukan. Ya, tetap ada pahalanya. Ya, coba. Hadirnya kita, Bu, ini adalah sesuatu apa? Pahala yang sangat luar biasa. Tuh. Ya. Baik. Zakara As-Samlawi. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam As-Samlawi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang akan menjadi paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, siapa itu? Kata Nabi, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya, Bu. Jadi Nabi bilang, kalian kalau pengen deket banget sama aku, banyakin selawat dah kepadaku dari sekarang. Pesannya begitu. Ya, kalau kita pengen deket sama siapa? Sama Nabi, Bu. Nah, kalau kita bisa deket sama Nabi di surga, berarti surganya yang paling apa itu? Paling enak banget dah tuh. Ya, Jannatul Firdausil A'la. Ya, surga Firdaus yang paling gadang. Ya, paling gede, paling tinggi itu. Ya, enak, Bu. Kita orang biasa, ya, kayak kagak, susah kagak, biasa-biasa aja dah. Ya, lantaran rajin ngaji, kita baca selawat, masuk surga bareng Nabi. Enak banget tuh, ya. Allah. Ya, itu enggak sembarangan orang bisa masuk surga bareng siapa? Bareng Nabi. Di dunia aja, Bu, kita emang bisa duduk bareng pejabat. Kalau kita bukan pejabat, nggak bisa. Ya, itu di dunia ada kayak gitu, apalagi di surga, masya Allah. Ya, tuh. Baik. Ay aqrabuhum min ummati, ya, yaitu yang paling dekat di antara mereka dari umatku, kata Nabi, fil qiyamah, pada hari kiamat, wa haqquhum bi syafaati, dan lebih berhak untuk mendapatkan syafaatku siapa? Aksaruhum alayya salatan fid dunya. Ya, orang yang paling banyak berselawat saat mereka di
di dunia itu berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Li'anna kasratas shalah alaihi. Ya, karena sesungguhnya ya, kasratas shalah banyak berselawat kepadanya tadullu ala sidqil mahabbah. Ya, itu menunjukkan tanda atau cinta kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Sebagai bukti atau tanda umat Nabi Muhammad kepada Nabi sering ngapain? Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cintanya kita. Wa kamalil waslah, ya, dan sesempurnanya ya al waslah. Apa itu waslah? Ya, kalau kita bilang tawassul, ya, kita kan bertawasul kepada Nabi, boleh gak? Harus kita, Bu. Ya, kita sebelum ngapa-ngapain, sebelum baca Fatihah kan salawat dulu kepada Nabi, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya, Nabi dulu yang disebut, baru yang lain. Itu sebagai tawasul kita. Ya, fatakunu manaziluhum fil akhirah, maka tempat mereka nanti di akhirat minhu bagi darinya bihasbi tafawutihim fi dzalik, berdasarkan ya banyak atau sedikitnya salawat yang mereka baca kepadaku. Berdasarkan banyak sedikitnya, ya, kalau salawatnya banyak ya cakepan tempat surganya, ya, kalau dikit ya, apalagi malas, apalagi nggak sama sekali, jangan harap dah, ya, gue pengen masuk surga bareng Nabi enak banget tuh, salawat kagak, ya, ngelakuin sunnah Nabi kagak, ya, gimana mau masuk surga? Nggak bisa. Surga itu bukan sesuatu yang murah, ya, surga itu mahal, tapi banyak jalan menuju surga yang disediakan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Ibnu Mas'udin bi asanidin sahihin. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatakum mahaqah. Ya, salawat kamu itu merupakan mahaqah. Apa itu mahaqah? Pembersihan atau penghapus, ai idhabu lizunubikum, ya, yaitu sebagai sarana untuk menghilangkan ataupun menghapuskan dosa. Jadi kita bersalawat itu sama dengan kita beristighfar. Ya, jadi istighfar kita itu salawat cukup nggak? Cukup, udah. Ya, kenapa? Karena tuh yang kita salawatin itu yang mintain ampun untuk kita. Ya, nah kalau Nabi aja, Bu, ya meskipun Nabi kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, kita jangan sangka udah nggak ada perannya lagi Nabi. Enggak. Nabi hidup bawa manfaat, Nabi wafat juga bawa manfaat. Ya, ada dalam sebuah hadis kan Nabi katakan hayati khairun lakum. Ya, hidupku membawa kebaikan untuk kalian. Wa mamati khairun lakum, dan mati aku juga membawa kebaikan untuk kalian. Tuh, ya. Nah, kalau mati membawa kebaikan apa tuh? Kata Nabi, tu'radu alayya. Ya, tuh, akan diperlihatkan kepadaku. Ya, tuh. Apabila umatku melakukan apa? Kebaikan, tuh, Nabi mendapatkan kabar yang sangat gembira lantaran umatnya melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wajadtu fiha khairan syarran, kalau di antara umatku melakukan suatu dosa atau maksiat, apa kata Nabi? Istaghfartullah lakum. Aku yang akan memintakan ampun kepada Allah, ya, untuk umatku yang berbuat dosa. Enak gak? Enak. Ya, gimana kita mau dimintain ampun? Selawat kagak? Iya kan? Nabi akan memberikan mintain ampun kalau kita ingat sama Nabi. Ya, ibu-ibu aja bawaannya gedek sama laki dikasih duit gak, Bu? Dikasih. Bawaannya gedek, lakinya diiniin mulu, cemberutin mulu. Ya. Ini kagak, itu ini kagak. Pas awal bulan minta duit, coba-coba ngapa dikasih. Ya, tuh. Jadi apa? Kebaikan itu, pahala itu sesuai dengan apa? Kebaikan yang kita lakukan. Al jazau ala jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya, jadi Nabi hidup bawa manfaat, Nabi mati juga bawa manfaat. Ya, itu. Kalau orang sekarang banyak, Bu,
hidup banyak manfaat, begitu mati bawa apa, Bu? Bawa masalah. Ya. Datang masalah, orang meninggal masalah datang. Apa ya masalahnya itu? Berebutan tanah warisan. Ya kan? Berebutan. Ya, jangan. Makanya kita selalu berdoa, Bu. Kalau ada orang meninggal kita minta Allah kan wala tabtinna ba'dahu. Ya Allah jangan sampai setelah nih orang meninggal ada fitnah. Ya, tapi biasanya ada aja tuh. Ya, fitnah masalah inilah, masalah itulah. Ya, ada orang habis meninggal tahu-tahu ada orang datang lagi katanya almarhum punya utang. Ada kan kayak gitu? Ada aja. Itu dimanfaatin sama orang-orang yang apa ya? Yang jahat tuh seperti itu. Ya, betul. Kama yamhaqul ma'an nar. Ya, sebagaimana air itu memadamkan api. Ya, Bu ya. Kan api akan padam kalau disemprot dengan apa? Air. Ya, betul. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, as-salatu 'alan nabi, ya, bersalawat kepada nabi amha lidzunub, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa minal ma'i, ya, tuh apa seperti air lisawadil lauh, ya, menghilangkan tuh tulisan yang hitam tuh. Jadi hapus semua tuh dengan kita memperbanyak salawat. Jadi salawat kita adalah istighfarnya kita. Ya, tuh. Jadi nggak akan rugi, Bu. Ya, salawat kita baca berarti kita apa? Ya, banyak-banyak minta ampun. Ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 40 kali, mahallahu dzunubahu kullah, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya, Bu. Ini khusus hari Jumat, ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah ampunin semua dosa-dosanya. Kulluha tuh. Kullu berarti semua, Bu. Ya, meskipun doa kita sebesar gunung Uhud. Ya, meskipun dosa kita sebesar gunung Uhud. Meskipun dosa kita sebanyak air di lautan. Ya, itu semua bakal diapain? Diampunin. Tapi memang dosa-dosa yang kecil. Ya, kita kan yang banyak dosa kecil, Bu ya. Ya kan, dosa besar insya Allah enggak dah kita. Ya, itu. Ya orang ngutang memang jarang sih yang gede-gede kecil-kecil, katanya dianggap biasa, kan gitu. Ya, tuh. Dosa meskipun kecil jangan kita anggap apa? Kecil. Kan saya bilang, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya. Contohnya gini, Bu, kita ngomong orang tersakiti, kita bilang, "Ah, cuma omongan gitu doang." Ya. Dasar orang perasaan itu banget katanya. Ya. Dia kagak tahu orang tuh kalau sakit hati sakitnya tuh di mana? Sini tuh. Ya. Sakitnya dari sini, Bu. Ya. Tuh. Allah tuh melihat dengan sebab omongan kamu. Dia jadi pikiran, sakit, meninggal dunia, dosa itu. Ya, itu sama dengan dikatakan orang membunuh karakter tuh kayak gitu tuh. Ya, dijelek-jelekin, pada apa itu membunuh karakter seorang itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada bunuh dengan apa? Senjata. Ya, kalau orang dibunuh tembak langsung mati. Cuma kalau orang dibunuh karakternya gimana tuh? Ya, dia bisa merasakan bagaimana pedih sakitnya tuh. Itu dosanya lebih besar daripada dia membunuh orang secara langsung. Ya, makanya orang yang menyebabkan masuk neraka surga sebabnya apa? Nih, mulut. Ya, mulut kecil, cuma tajam. Ya. Lidah nggak betulang, tapi tajamnya lebih tajam dari apa? Pedang. Ya, tuh. Makanya pepatah Arab bilang waqadir jalijat sayfi burun wala burun lima jarahal lisan. Ya, kalau pedang melukai tubuh gampang disembuhin. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ada yang bisa mengobati hati kita, Bu? Ya, paling nasihatnya udah sabar aja, emang dia begitu. Ya, ntar juga Allah balas dalam hati kita. Lu bisa ngomong emang begitu. Ya, kamu tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ya, kan harus begitu. Ya, kamu belum pernah merasakan apa yang aku rasakan.
Ya, seandainya kamu merasakan apa yang aku rasakan, mungkin kau akan lebih parah dari apa yang aku rasakan sekarang. Gitu kan? Orang ngomong gampang nggak? Gampang. Ibu hidup susah ya, sabar aja bu. Emang udah takdir, pret, sabar sabar. Iya kan? Ya lo kalau susah gimana? Ya Allah, kenapa saya dijadikan hamba yang susah, miskin kayak gini, nggak kayak si Anu tuh, parah ngeluhnya. Ya, emang orang ngomong paling gampang. Ya, lagi diuji ibu sabar ya ibu ya. Ini ujian Allah, pret, ujian lo kalau diuji lebih parah lagi loh. Ya nasihat mah gampang. Ya, kita yang namanya Allah akan tahu ujian kesabaran kita kapan bu coba. Inda sadmatil ula, saat kita mendapatkan ujian yang pertama. Yang orang lain dapatin tuh ya biasa. Tapi ketika kita mendapatkan ujian seperti yang orang lain dapatkan, kira-kira bisa nggak? Belum tentu. Makanya kan Nabi katakan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran seseorang itu bisa dilihat saat dia mendapatkan ujian yang pertama. Ya, kalau udah biasa hidup susah kayak kita nih biasa gitu bu. Ya emang orang miskin kan gitu kita. Ya biasa. Ya tapi ketika ada musibah yang apa contohnya orang kita cintai, orang kita sayangi, ya meninggal dunia, ya sabar ya bu ya, ya ini ada cobaan dari Allah, mudah-mudahan jadi apa ada hikmahnya. Ngomong enak gak? Enak. Coba lakinya meninggal, ya emang kuat itu. Ya Allah, tega banget ya Allah, ya saya sedang senang-senang yang laki saya gitu jangan. Ya nggak boleh itu namanya apa? Taias. Apa itu taias? Putus asa. Ya wala taiasu mit rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaum kafirin. Janganlah kalian sebagai orang beriman itu berputus asa. Karena putus asa itu adalah sifat yang selalu dimiliki oleh orang-orang orang kafir. Ya, itu insyaallah menjadi apa? Kebaikan. Ya, itu. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas ibn Malik qala kuntu waqifan baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Beliau bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu samanina sanatan. Masyaallah Bu. Allah akan ampuni dosa kita sebanyak 80 tahun. Bu, ibu-ibu ada yang 80 tahun belum sekarang? Ada yang 80 tahun? Kalau ditanya umur, maunya muda aja padanya. Benar belum ada yang 80 nih? Kayaknya banyak yang 90 udah ada kayaknya nih. 70-an ya? Ya. Ini 80 tahun dosa kita diampunin. Ya, sementara kita Mbak berapa? 70 berapa? 73. Kan enggak 73 tuh dosanya. Allah kan menghitung dosa itu semenjak orang itu balik. Ya, 73 kurangi berapa ya? Ya, kurang 15 contohnya. Ya, baru berapa itu? Belum seberapa. Ya, itu kalau kita punya dosa selama 80 tahun, kita berselawat 80 kali di hari Jumat, maka apa? Dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, enak banget dah pokoknya. Ya, itu. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa salatu alaika?" Bagaimana cara bersalawatnya ya Rasul? Kok sampai begitu hebat umur saya 80 tahun, saya punya dosa semua tuh 80 tahun diampuni dosa saya. Ya, Nabi menjawab, qala taqul, kamu ucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tuh, itu selawat yang dibaca, Bu. Ya. Ditulis tuh, dicatat, digarisin. Kalau yang punya buku digarisin itu. Ya, Allahumma shalli ya, ala apa? Ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu ya, itu bacaan selawatnya yang diajarkan langsung oleh Nabi ketika salah seorang sahabat bertanya, gimana cara selawatnya ya Rasul yang bisa mengampuni dosa saya selama 80 tahun? Itu selawat itu tadi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabi al-ummi. Ya, gampang kan Bu?
Pang, ya. Insyaallah bisa ada tuh. Wa ta'taqidu wahidatan, ya, tuh. Dan ta'taqid wahidatan, ya, diyakini hanya satu. Ya, itu satu itu ya benar-benar kita selawat kepada nabi yang satu yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Zakara zalika Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini disebutkan ya oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain ya illa bainahu wa bainas sama'i hijabun wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, tentunya kita amalin. Ya, setelah kita amalin, kita ajarin kepada orang lain. Ya, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.